Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Syamsul Hatta, di program Asbi Corner. Dan seperti biasa teman-teman, kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama seorang sahabat saya. Boleh kenalkan diri? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyo. Mas Prastio ya. Panggilannya Mas Pras. Oke. Sehat, Pras? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah berapa lama kita nggak ketemu ya? Waduh, berapa ya? Oke, teman-teman, Mas Pras ini adalah teman saya, sahabat saya dari dulu suka jalan bareng gitu ya. Dan ada hal yang menarik nih, Pras. Mau pengen panggil gue lu aja ya, nggak apa-apa ya, karena udah biasa ya teman-teman ya. Saya udah deket banget sama dia, jadi panggilnya gue lu ya. Jadi tolong dimaklumi ya teman-teman sekalian. Oke, ini nih Pras, ada hal yang gue rasa menarik banget kalau kita gali dari seorang Dwi Prastio nih. Ya biar teman-teman juga bisa menangkap nih apa ya pembelajaran dari kisah hidup. Ya, kalau ada pembelajaran ya, Pak. Nah, kalau ada boleh. Pasti dong. Pasti ada dong. Oke. Jadi tapi saya mau kasih tahu dulu teman-teman sekalian, kalau Mas Pras ini beliau adalah seorang pengusaha sejati ya. Enggak juga. Pengusaha sejati. Jadi memang dari dulu kalau mau ngikutin perjalanannya nih, wah ini seru banget kalau kita ngobrol tentang perjalanannya Mas Pras, karena ya saya cukup banyak mengikuti perjalanannya Mas Pras dari dulu, di mana dari awal mulai mengikut-ikut orang untuk bekerja sampai dengan sekarang punya usaha sendiri. Apa usaha sekarang, Pras? Di jualan aluminium foil. Jualan aluminium foil. Oke. Secara online ya. Online ya. Online. Dan minyak wangi juga ya? Minyak wangi yang terbarunya. Yang terbaru minyak wangi, Masya Allah. Nah, itu teman-teman, jadi menarik banget perjalanannya. Nanti kita ngobrol-ngobrol dan yuk kita cari tahu apa sih, bagaimana sih kisahnya Mas Pras ini dalam membangun usahanya. Pras, nah boleh dong ngobrolin sedikit, Pras. Satu yang sempat gue bilang bahwa tertarik banget gue untuk manggil Pras, ajak di podcast ini ngobrol-ngobrol adalah karena gue melihat dari dulu tuh Pras ini pekerja keras. Jadi usahanya luar biasa. Jadi nggak kemudian yang ya baru mulai udah nggak berhasil kemudian down, kan ada juga yang begitu ya. Nah, lu termasuk orang yang menurut gue nih, lu termasuk orang yang kalau usaha itu walaupun jatuh bangun pasti ada, tapi gue melihat lu tuh santai mungkin ya, jalanin aja gitu. Nah, boleh dong kasih tipsnya, kenapa sih bisa begitu? Kalau masalah konsisten ya jatuhnya ya, jadi konsisten ya. Konsisten, usahanya konsisten. Konsisten. Kalau konsisten itu kemungkinan kalau saya jalannya sendiri, kemungkinan sama yang lain ya. Ada goyangnya, ada yang aduh kok begini-gini aja, stagnan, ada kayak itu juga ada. Cuman saya ini di backup sama tim. Oh, ada tim ya? Iya, jadi setiap sebulan. Kalau dulu tuh sebulan sekali, kalau sekarang tuh masih udah jarang-jarang. Oke. Kalau dulu bahkan kalau saya lagi stagnan, lagi stres, lagi bingung, itu saya datang ke rumah senior saya. Oke. Ini dia yang dari awal memotivasi saya, yang mendorong saya untuk saya harus punya tujuan saya apa, yang jelas harus dibentuk tujuannya apa, sampai akhirnya saya punya usaha begitu ya. Dari awal selalu diingetin di tim. Oke, ini tim maksudnya tim kerja atau semacam support system gitu? Support system lebih kan? Support system ya? Support system. Jadi ada teman-teman, ada komunitas kali ya, bisa dibilang begitu? Iya, komunitas lah. Komunitas ya? Komunitas yang kemudian support, gitu. Ada seniornya, betul. yang juga support, gitu ya? Betul. Oke, jadi kenapa Pras itu bisa konsisten, bisa bertahan, bisa survive lah, kalau kata kerennya survive gitu ya, bisa bertahan karena itu ya ada support system. Okay. Jadi kadang bukannya saya nggak pernah bingung di tengah jalan, bukannya saya nggak pernah stres, itu pasti ada. Pasti ada. Cuman setiap ada kegalauan, kebingungan, hal-hal yang bikin stres, selalu saya
tanya, minta tolong atau apa ya? Ini gimana? Saya lagi keadaannya saya lagi begini. Oh itu nanti begini gini gini. Jadi ada yang ada yang mementor berarti ya. Betul. Ada mentornya. Ya di senior tadi ya. Jadi mentor. Oke. Nggak hanya di mentoring sih kalau menurut saya ya. Kadang-kadang di coaching. Tapi bukan coaching yang apa sih? Resmi ya, Pak? Iya. Coaching yang resmi. Coachingnya ya biasa kayak gini gitu. Kadang-kadang di coaching. Masa gitu aja nggak bisa? Emang tujuan lo apa? Gitu doang. Cuman saya nggak tahu kalau itu lagi ditanya-tanya lah ya. Ditanya-tanya. Oke. Baru di situ ada oh iya ya saya begini gitu coaching. Kalau di mentoring ya jelas lah ya mentoring ini begini ini harus begini diajarin. Kalau training sih enggak sih ya. Paling lebih ke arah mentoring sama coaching. Sama di coaching ya. Oke. Nah, menarik ya teman-teman. Jadi salah satu atau mungkin poin yang tadi Mas Pras bilang adalah yang membuat beliau ini konsisten ya berarti ya, karena tadi ada komunitas atau ada support system dan juga ada mentor dan coach yang senantiasa mendampingi, mengingatkan gitu ya Pras ya. Buat saya itu wajib banget sih, buat saya. Wajib ya, kalau teman-teman juga kalau mau usaha berarti perlu ada mentor ya supaya kenapa tuh? Kenapa itu penting bagi Pras? Kita nggak bisa jalan mulus, Pak. Selalu aja ada hambatan. Cuman saat hambatan itu terlampaui, itu kita jadi ngerti bahwa hambatan itu yang memang bikin kita hidup itu jadi apa ya? Bermakna lah. Pembelajarannya ada di situ. Banyak maknanya di situ. Justru saat kita sudah melewati itu ya. Iya. Cuman kalau tanpa support system, di situ yang kita bingung. Kini arahnya mau kemana? Kita harus mau ngapain lagi nih? Ke arahnya kemana lagi nih? Dengan adanya support system, adanya mentor, kita jadi tahu arahnya yang jelas. Kalau kita lagi kadang-kadang nggak hanya itu, kadang-kadang kita lagi apa ya namanya? Lagi senang, lagi bahagia, lagi banyak duit, misalkan, kita arahnya jalannya lupa tujuan. Iya benar. Belok. Iya dong, karena ada duit nih. Gitu ya. belok nih. Nah, adanya si support system ini di tim, kita dibalikin lagi tujuannya kemana? Diingetin tujuan ya. Iya betul. Betul. Ini menarik nih ya, menarik banget karena memang ya benar banget ya memang karena support system itu yang nanti akan jagain ya. Betul. Saling jaga lah, saling jaga ya. Artinya ada teman-teman lain yang seperti Pras juga berarti kan di situ kan? Banyak. Yang juga kemudian saling jaga satu sama lain. Oke. Nah, teman-teman, jadi ini menarik ya kalau kita lihat satu mau bisnis atau usaha apapun, kerja juga sama berarti mungkin ya? Sama persis. Artinya kalaupun kita bekerja ada ya support system, apakah itu bentuknya komunitas kah? Ya teman dalam lingkup mungkin yang lebih kecil yang kemudian bisa saling mengingatkan, atau ada istilah kerennya sekarang sih Pras. Apa tuh? Istilah kerennya sekarang adalah accountability partner namanya. Aduh. Nah, itu anak Jaksel ya. Bahasanya anak Jaksel ya. Accountability partner. Jadi ada teman yang mengingatkan, memastikan kita di jalan yang sesuai dengan yang mau kita tuju. Kalau dulu saya namanya ngasal. Ngasalnya gini. Kalau itu kan bahasa kerennya tadi ya, accountability apa? Accountability partner. Accountability partner. Kalau dulu saya kalau lagi nggak tahu harus kemana, stres, kebingungan, saya ngajak teman, yuk ke sana yuk. Ngapain? Ngecas. Baterainya udah drop. Ya. Iya. Minta nasihat. Udah ngedrop. Oke. Jadi bahasanya dulu, yuk ngecas yuk gitu. Asik banget nih. Oke. Itu yang pertama ya. Jadi punya komunitas support system, kemudian punya mentor atau coach ya. Mentor dan coach. Nah, itu kan dari sisi luar. Artinya eksternal yang mensupport kita. Kalau dari dalam diri Pras sendiri apa yang ya oke lah dapat bantuan semangat, dapat bantuan arahan. Tapi kan ada juga yang sudah diingetin mentornya, sudah ada coach, tapi memang dasar bebel gitu. Dasar orangnya mungkin ya tidak fokus atau apa gitu. Nah, Pras sendiri gimana, Pras? Dari internal ya, dari diri sendiri. Sejauh ini yang saya sadari kalau soal itu manusia itu mengejar tujuan. Jadi kita harus punya tujuan. Harus punya tujuan dulu yang jelas. Tujuan yang jelas. Kalau di tim itu ngebangun tujuan itu kalau di biasanya per 3 tahun. Jadi jangka 3 enggak bukan setahun doang, bukan sebulan 2 bulan.
kamu 3 tahun yang akan datang mau apa? Bahkan kalau bisa nanti kamu mati. Jadi sampai mati, Pak. Sampai mati, tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kamu mati itu meninggalkan apa? Ke anak cucu, anak istri lah. Minimal anak istri lah ya. Jadi saat kamu mati itu meninggalkan apa untuk anak istri? Tujuannya jauh. Baru di breakdown. Baru di breakdown turun ya. Baru di breakdown turun. Oke. Jadi kenapa tuh? Ini menarik. Kenapa 3 tahun? Nggak tahu ya. Itu mungkin rumusnya gitu ya. Nggak rumus ngerti. Dari senior kali ya. Senior saya begitu. Bahkan kalau bikin usaha ya, minimal itu harus punya 3 usaha. Kalau ditanyain kenapa, Mas? Karena Allah suka yang ganjil-ganjil. Gitu. Jawabannya ngasal aja. Nggak ngerti. Makanya ngasal ya. tapi masuk akal juga gitu ya. Masuk akal. Minimal 3 usaha. Kalau bahasa kalau alasan gampangnya, setidaknya kalau yang satu lagi drop, ada yang lainnya bisa subsidi silang. Gitu, nggak satu doang. Itu minimal ya. Kalau lebih banyak lebih bagus. Jadi dari dalam diri tadi ya punya tujuan yang jelas ya. Tujuan yang jelas dan apa ya? Tujuannya jelas, benar-benar tertanam kuat di pikiran kita. Nah, gimana naneminnya? Kan ada juga ya kalau bilang tujuan yang jelas, ya banyak juga yang ya tujuan gue udah jelas kok gitu. Nah, kalau beberapa yang mungkin sempat ngobrol-ngobrol itu, nah itu tuh menarik yang tadi Pras bilang, belum tertanam mungkin. Nah, Pras sendiri gimana menanamkan tujuan itu sehingga betul-betul ini gua mau ke situ nih. Ini beneran nih gitu. Iya. Ini nih yang sebenarnya kalau di tim saya itu saya kebingungan untuk kebingungan untuk ngasih tahu orang-orang gimana caranya saya. Karena kalau ada support system itu nggak terasa, karena sering diomongin terus, nggak terasa itu jadi ketanam sendiri. Jadi ketanam sendiri ya, karena terusan diingetin ya. Diingetin terus gitu. Itulah kenapa support system itu penting banget gitu. Banget. Artinya artinya kita juga perlu pintar-pintar nyari lingkungan ya. Oh, sangat. Bahkan kalau di tim saya dulu sampai gara-gara akhirnya saya bisa membedakan, mengerti ya. Mengerti bahwa lingkungan buruk akan berakhir di pikiran kita jadi buruk, masa depan kita jadi buruk. Itu akhirnya saya pernah ninggalin tongkrongan saya, Pak. Ninggalin salah satu tongkrongan saya untuk udahlah mendingan di rumah aja lah. Karena tongkrongan itu mungkin lingkungannya nggak mendukung atau gimana? Di tongkrongan itu saya dulu tuh anak tongkrongan, nongkrongnya sih di masjid, cuman ngomongin nggak jelas ngalor ngidul. Ngalor ngidul nggak jelas, mau kemana besok gimana, nggak jelas ada tujuan arah kita bangun usaha gitu, nggak ada. Walaupun nongkrongnya di masjid ya. Iya. Tapi lihat dulu apa isi obrolan dalam tongkrongan itu ya. Isinya. Akhirnya karena sudah bisa memahami bahwa lingkungan mempengaruhi, dari situ saya udah tinggalin tongkrongan yang ini. Jadi tujuan yang jelas, ada support system, pilih lingkungan yang baik gitu ya, yang mensupport juga ya, makanya ada support system. Juga lingkungan yang lain perlu juga dijaga supaya kita tidak masuk ke lingkungan-lingkungan yang kalau bahasa keren lagi sekarang lingkungan toksit ya katanya lingkungan yang itu. Beracun ya, yang kemudian membuat kita malah terseret jauh dari fokus kita gitu ya. Bahkan kalau senior saya itu dia bilang, saya nggak akan keluar rumah kalau tidak menghasilkan. Menghasilkan uang atau ilmu. Kalau kalau cuma sekedar gibah nggak jelas, mendingan di rumah aja. Yang di rumah aja ya. Tuh teman-teman ya. Jadi ya kalau ya untuk yang kantor juga pulang kantor ya kalau nongkrongnya jelas nggak apa-apa ya. Tapi kalau nongkrongnya nggak jelas ya pulang aja ya. Pulang aja lebih baik ya. Selain lebih hemat. Iya betul. Ya karena ya biasa udah kita nongkrong di kafe ini nggak terasa berapa udah keluar. Gitu. Akhirnya tahu-tahu pas di akhir bulan uang saya kemana aja ya? Mikir kok habis ya. Tapi menarik, kenapa saya bahas salah satunya adalah tentang tadi ya, tentang nongkrong kemudian ya banyak uang keluar gitu. Karena saya sendiri banyak belajar dari Pras. Dia mungkin nggak ngajarin saya secara langsung gitu ya, tapi saya banyak belajar dari dia. Makanya saya bingung kok ngajarin gimana.
teman-teman, saya mulai nabung, ya, mulai kepikiran gue nabung, gue ini kayaknya perlu investasi emas nih, karena belajar dari dia. Kenapa? Saya waktu itu gini ya, lihat Pras nih, ya waktu itu masih kita masih bareng-bareng apa gitu. Jadi ada penghasilan sedikit saja. Kita misalnya ada project apa atau Pras misalnya laku jual dulu jam ya, jam atau apa terus atau kita lagi saya ada training apa, ada Pras untuk support gitu ya. Ada sedikit lah kita rezeki kita bagi-bagi. Itu yang dilakukan pertama kali, dia beli emas. Nah, dia beli emas walaupun waktu itu emas yang gram-graman ya, yang kecil ya, 1 gram gitu ya, yang kecil-kecil gitu. Saya bilang untuk apa? Waktu itu dia belum nikah, gitu. Lu belum nikah waktu itu, belum nikah, ingat. boro-boro punya anak gitu ya, nikah aja belum gitu ya. Tapi yang dia jawab, nabung Pak buat nanti untuk anak saya. Emang lu udah nikah? Aku gituin. Emang lu udah nikah? Ya enggak, nanti kan bakal nikah, bakal punya anak gitu. Cuma saya mikir, iya juga ya gitu. Dia bisa mikir sejauh itu. Nah saya nggak punya, nggak punya tabungan emas gitu ya. Nah itu justru terinspirasi dari Pras waktu itu. Itu apa tuh Pras yang kemudian mendorong Pras itu kepikiran gitu. Padahal waktu itu belum nikah loh. Yang kebanyakan orang seusia waktu itu ya, sosial lo yang itu udah lama banget nikah, itu. Udah lama banget emang. Udah lama banget itu. Udah lama banget. Itu mungkin yang ya namanya dapat duit gitu ya, habisin untuk apa gitu. Ya, nongkrong tadi, beli apa kayak gitu. Tapi lu yang pertama kali lu beli emas dulu katanya. Betul. Sebenarnya itu belum benar-benar apa tadi bahasanya? Struggle, belum benar jejak. Belum benar jejak ya. Belum benar-benar ketanam tentang nabung. Saat itu masih belajar, tapi teori tentang menabungnya sudah tertanam. Cuman belum benar-benar bisa dipraktekkan. Di situ karena ada masalah, Pak. Di situ karena ada masalah. Masalahnya adalah sifat boros saya. Tapi teori di pikiran saya bahwa nabung itu penting, itu tertanam kuat. Jadi kayak ada pergolakan gitu ya. Betul. Makanya abis itu udah kalau gitu larinya ke emas gitu ya. Bahkan saya itu sebelum emas itu saya diajarin investasi reksadana dulu. Reksadana dulu berarti ya. Reksadana dulu. Reksadana saya nggak bisa, baru disuruh nabung emas sebulan segram. Masalahnya belum banyak, saya udah jual. Akhirnya karena senior saya ngerti nih bahwa saya sifat borosnya masih ada. Ya udah Pras, reksadana nggak bisa, emas nggak bisa. Udah deh, investasi yang paling cemen. Apa tuh Mas? Nabung. Nabungnya gimana Mas? Ya udah celengin biasa. Ya udah, oke, celengin. Gampang lah, celengin. Celengan biasa ya. Ya gampang lah. Jadi saat itu tuh saya belum diajarin pengelolaan uang, masih disuruh nabung aja. Jadi reksadana nggak bisa, emas nggak bisa, sebulan segram. Akhirnya dia bilang, udah investasi paling cemen aja. Sebenarnya mungkin bukan investasi yang paling cemen ya, cuman bahasa senior saya itu supaya nanamin di otak saya aja bahwa itu ngasal tadi ya. Suatu saat saya harus lebih gitu, maksudnya gitu tujuannya. Akhirnya saya nabung. Masih nggak bisa Pak. Itu masalahnya, masih nggak bisa. Akhirnya beberapa bulan kemudian ditanya balik, udah banyak belum tabungannya? Belum Mas, belum nabung. Gimana sih? Itu saya mikir kok bisa gitu ya. Bertahun-tahun gitu kok nggak bisa gitu nabung. Ditanya, emang ini mentoring sambil, mungkin mentoring ya sebutnya. Emang gimana nabungnya? Ya saya ngumpulin kalau bisa minimal 20 ribu baru masuk celengan. Salah, kayak gitu. Loh, salahnya di mana? Salah, bukan nominalnya yang penting, tapi perbuatannya dulu yang penting. Terus saya harus nabungin berapa? 1.000 perak Pak. Ya 1.000 perak mah gampang banget, cuman kan kekumpulnya lama banget Pak. Kekumpulnya lama banget. Di pikiran saya kan kumpulnya bang. Saya kan pengennya
nabung kekumpulnya cepet banyak gitu. gitu ya, itu banyak gitu. Cuman ternyata di situ salah. Jadi behaviornya dulu ya, perilakunya dulu. Betul. Nih. Perilaku menabungnya dulu, bukan Betul, angkanya ya. bukan nilainya. Nilai akan mengikuti setelah perilaku kita berubah. Oh, I see. Akhirnya saya ngikutin tuh. Nih. Nah, saya ngikutin 1.000 ya. 1.000-an perak mah gampang Pak ya. 1.000 habis dari Alfamart dapat 1.000-an lagi, 1.000. Itu saya nabungnya di Aqua yang 1 liter, Pak. Ya. Aqua setel saya lubangin. Ya. Iya. Wih, banyak, Pak. Kukumpul. Belah. 300 atau 400 ribu tuh. Wah, seneng nih. Bikin lagi, kumpulin lagi. Di sini baru Pak, muncul Pak. 10.000 masukin di situ, 20.000 masukin di situ. Nggak ketarik tuh Pak, beneran nggak ketarik. Dibelah lagi, sampai 400.000 lagi. Di situ muncul, baru diajarin pengelolaan keuangan. Baru ditambahin lagi. Jadi itu step by step Pak. Ya, step by step ya. Menarik. Ini baru-baru ini loh. Ini, saya juga pernah dulu ya teman-teman ya. Jadi dulu belajar dari guru saya. Ini masih ada nih, mudah-mudahan beliau sehat-sehat selalu. Mas Krisnamurti itu. Nah, Pak Kris tahu ya? Nah, beliau ajarinnya yang itu, yang kalau ketemu uang 20.000, ya pokoknya hanya kalau ketemu uang 20.000 nggak boleh diapa-apain. Harus masuk gitu ya. Jadi setiap ini selalu, kembaliannya mudah-mudahan jangan 20.000, jangan 20.000. Betul. Saya juga pernah. 20.000, nggak boleh diapa-apain, masuk gitu. itu pernah juga tuh dari teman saya tuh Mas Yanto Cia tuh. Nah, iya Mas Yanto tahu saya. Itu dia ngajarin gitu juga, cuman ya belum kena ke saya karena saya masih borosnya masih minta ampun. Aduh. Tapi menarik ya teman-teman. Artinya saya dapat poin baru lagi justru sekarang. Kalau dulu kan pikirnya emas tuh. Tapi ternyata waktu itu memang masih dalam proses ya. Tapi ternyata perilaku. Jadi membiasakan perilaku menabungnya itu ya. Betul. Perilakunya dulu, baru kemudian nilainya. Saat borosnya sudah berubah ke hemat, nilainya mengikuti. Nilainya mengikuti. Nah, ini menarik nih teman-teman sekalian ya. Oke. Jadi kita dapat berapa? Dapat banyak ya kita baru sebentar nih. Gualah. Ya. Nah, jadi satu tadi punya support system. Betul. Kedua punya mentor, coach. Kemudian tadi punya tujuan yang jelas. Banget itu. Ya, punya tujuan yang jelas. Kemudian mulai mengubah perilaku. Nah, menariknya nilainya yang paling kecil ya. Bahkan mungkin kenapa paling kecil? Menurut biar gampang kali ya, biar mudah gitu nabungnya. Biar mudah, kan kadang nggak dianggap apa-apa. Merasa ringan lah gitu ya. Kadang-kadang gitu terus gitu ya. Kadang-kadang kita sebar kemana aja hilang juga kita bodo amat. Nah, iya betul. Jadi di situ kita benar-benar menghargai uang sekecil apapun, Pak. Ya, menghargai uang, perilakunya berulang-ulang sampai berubah. Jadi kebiasaan, gitu ya. Tinggal naikin angkanya kan gampang ya, karena sudah terbangun. Ini nih, saya revisi dikit ya. Bukan tinggal naikin angkanya, justru kita nggak usah berupaya lagi. Nggak usah berupaya lagi. Saya mau naikin angkanya, itu udah otomatis ya. Otomatis. Karena sudah terbangun perilaku tadi. Udah nggak perlu upaya kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya saya kayak harus 20.000, tapi setelah terbiasa itu 20.000, 50.000. Bahkan sekarang sebulan sekali itu uang cadangan 800.000, 1 juta udah tabung langsung ya. Iya. Ini menarik nih. Nah, ini apa ini? Ini yang di belakang layar juga terinspirasi kayaknya nih ya. Ini ide berat sih. Ide berat ya. Nah, dari situ kemudian perjalanan saya sempat lama nggak ketemu gitu ya. Walaupun kontak-kontakan, Zooman masih gitu. Nah, apalagi pas pandemi ya kita nggak pernah ketemu ya. Nah, terus bikin usaha. Ya, bikin usaha. Pertama waktu itu sempat bareng-bareng. Terus dilanjutkan Pras sendiri bikin website ya, bikin website gitu. Kemudian ada orang yang mau bikin website dibuat sama Mas Pras. Sampai kemudian aluminium foil lah, yang dari dulu setahu saya nggak pernah dia berurusan sama aluminium foil. Iya. Ujung-ujungnya minyak wangi gitu ya. Dulu sempat jam. Nah, gimana tuh Ras? Boleh dong cerita perjalanan masuk membangun usaha. Kan dulu Pras kan mulai dari apa ya? Warnet. Dulu ada warnet ya, sekarang udah jarang kita ketemu warnet ya. Dulu warnet, kemudian apa? Pulse sempat ya sih?
Pulsa sebelum warnet. Oh, sebelum warnet justru ya. Pulsa sebelum warnet. Oke, terus belum kenal kita itu. Nah, terus ya mulai bikin website. Terus dan bikin website juga otodidak ya? Otodidak ya, luar biasa nih. Jadi belajar sendiri, berusaha punya laptop dulu ya. Komputer laptop ya. Ya, punya dari ini ditabung-tabung beli laptop, habis itu belajar bikin website, kemudian mulai terima orderan website ya. Sekarang punya usaha. Gimana, Mas? Boleh cerita dong ininya. Prosesnya. Dari mana nih? Ya, mulai yang serius lah, mulai betul-betul usaha yang ini usaha gue inilah pokoknya. Itu yang mana tuh? Nggak ada usaha yang serius, benar-benar serius. Ini untuk selamanya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Okay. Karena selalu ditanamin tidak ada usaha atau pekerjaan yang langgeng. Jadi itulah makanya minimal kita punya 3 usaha. Punya 3 usaha ya? Karena nggak ada usaha yang langgeng. Oke. Jadi ini usaha saya. Bahkan travel pun akhirnya gara-gara pandemi. Oh iya bener sempet ya. Travel yang ke Pahawang, Lampung. Ya? Waduh, bener. Gue lupa bilang tadi itu ya. Itu sempet gede juga loh itu. Oh iya. Sampai beli kapal loh dia. Beli kapal loh dia. Beli kapal. Agak nekat gimana beli kapal loh dia. Iya bener, lupa gue. Gini Pak, itu fungsinya support system, fungsinya mentoring. Iya. Fungsinya mentoring, fungsinya coaching, mentoring sih lebih ke arah mentoringnya kalau di situ. Karena senior saya itu seolah-olah tuh saya udah kalau di Pras masuk jurang, oke siap. Gitu seolah-olah gitu Mas. Pak, saya jadi panggil Mas. Udah ini ya, udah ikut trustnya banget, trustnya udah tinggi banget. Iya, trustnya udah tinggi banget, betul. Jadi kalau ada dari zaman dulu itu usaha itu saya niatin untuk belajar aja Pak. Belajar. Jadi saat usaha itu nggak berhasil, belum berhasil, saya bilang ya udah cari yang lain. Di sini ada pembelajarannya apa gitu. Selalu seperti itu. Pun sudah naik terus jatuh lagi, biasa aja ya? Biasa aja. Sebisa mungkin kalau sekarang, kalau sekarang ya, kita naik step tangga nih. Iya. Sejatuh-jatuhnya jangan sampai bawah. Narik. Minimal di tangga kedua atau ketiga. Enggak, jangan sampai bawah. Jangan sampai dasar banget pokoknya ya. Karena kalau udah dasar banget, naiknya lagi susah Pak. Mentalnya udah down banget. Iya betul. Makanya di situ yang sekarang ini, kalau dulu tuh belajar. Nah pas sekarang di backup sama pengelolaan keuangan. Di saat usaha jatuh, tapi masih ada dana cadangan. Dana cadangan ini yang untuk buka usaha baru. Jadi nggak jatuh banget. Iya. Nggak kayak dulu. Usaha jatuh habis lah pokoknya ya. Habis, saya harus nyari kerjaan buat cari duit lagi gitu. Iya. Jadi dulu saya tuh diajarin usaha itu dari 2007-an kali Pak ya. 2007 sebelum kita kenal nih. Dari 2007 itu saya udah diajarin disisip-sisipin, disugestiin bahwa harus usaha. Harus usaha gitu. Jadi kalau senior saya cerita tentang masa lalunya seperti ini. Dari situ saya ngebentuk kerangka sendiri pikiran. Bahwa usaha itu harus seperti ini. Jadi kebentuk kerangka. Kebentuk sendiri ya. Kebentuk sendiri. Senior cerita dulu usahanya harus seperti apa, di waktu zaman kerja bagaimana, harus di suatu usaha. Di suatu usaha itu harus ada apa aja gitu. Itu dia cerita di sini kebentuk kerangka Pak tentang sistem usaha. Gitu. Sambil saya belajar di luar, ada tambahan masuk ke bentuk kerangka bahwa usaha seperti ini. Enak usaha nih gitu. Itu ya. Jadi kalau yang saya tangkap itu fleksibilitas ya. Artinya ya kalaupun jatuh nggak kemudian down, ya udah kalau memang dia jatuh
cari yang lain. Makanya tadi kenapa perlu ada paling tidak 3 gitu ya. Kalau jatuh masih ada backup, kalaupun enggak ya udah cari yang lain. Tidak menjadikan apa? Saya dapat satu poin. Tidak menjadikan usaha itu sebagai dunia kita satu-satunya. Mungkin itu ya? Wih, jangan. Ya nggak ada ya. usaha yang langgang. Makanya. Jadi tidak menjadikan usaha sebagai dunia. Kan ada juga kan begitu. Kemudian ketika jatuh, wah stresnya minta ampun. Nah, itu bahaya. Itu bahaya. Karena pernah juga di saat belajar itu kita jualan apa ya waktu itu ya? Bakso cilok apa aci gitu-gitu. Itu saya nggak ikut waktu itu. Beberapa teman yang ikut, ada 3 orang itu apa namanya, saling nabung untuk bikin usaha itu. Bikin usaha itu udah kebentuk nih 3 gerobak. Udah bikin 3 gerobak, tinggal nyari karyawan dan lain-lain segala macamnya. Cuman yang punya resep atau apa gitu waktu itu kerja sama orang yang ngerti tentang dunia ini, nggak jadi. Dia pergi malah. Nah, ini 3 gerobak mau dikemana ini nih? 3 gerobak udah jadi. Udah gitu. Kepalang jadi ya. Iya, udah kepalang jadi. Akhirnya ya udah kata senior, ya udah 3 gerobak ini kita kasih ke orang, kita jadiin amal aja. Itu selalu senior gitu. Kalau usaha nggak jadi ya udah diamalin kemana, nggak usah ribet gitu. Diikhlasin. Cuman ada beberapa teman yang masih belum ikhlas nih. Karena memang menurut mungkin itu harapannya itu jadi. Harapannya jadi. Karena sudah berharap banget gerobak udah jadi. Iya, gitu ya. Itu akhirnya dikasih ke orang-orang, Pak. Dikasih ke orang-orang. Ya kalau seandainya memang itu bisa jadi dia usaha, silakan. Kalau mau dijual silakan. Bener-bener dilepas tanpa harus ngebayar sepeser pun waktu itu. Itu. Jadi kita bener-bener kalau usaha belum berhasil ya coba cari yang lain, atau pelajarannya apa di situ yang kenapa belum berhasil. Ambil pelajaran, ikhlasin. Ambil pelajarannya gitu ya. Ikhlas. Ambil pelajaran itu dipakai untuk membentuk yang berikutnya gitu ya. Makanya saya cari usaha-usaha baru karena gini, dari dulu tuh diajarin teorinya Robert Kiyosaki, Pak, dari tahun 2007. Kita bisa loh punya passive income gitu. Cuman kan masih teorinya aja. Untuk benar-benar punya sendiri itu ya Allah ya Robbi, benar-benar susah minta ampun. Makanya kan step by step gitu. Itu kita dari dulu yang ditanamin itu kita kejar harus punya aset gitu. Itu udah dari dulu. Tapi ngejarnya ini. Ngejarnya itu, makanya mungkin itu tujuannya, mungkin ada juga salah satunya tujuannya adalah kita harus punya aset dan sehingga kita punya passive income sendiri. Mungkin salah satunya itu. Jadi ditanamin terus, kita harus punya aset. Jadi diajarin liabilitas itu apa, aset itu apa, kayak gitu, diajarin kayak gitu dulu itu waktu zaman dulu. Menarik. Iya, itu dia. Anak tongkrong kan belajarnya luar biasa loh ini. Nah, itu dia. Makanya kalau tongkrongannya bener-bener yang ngobrolin yang jelas, itu masuk ke otak, jadi termotivasi. Termotivasi. Makanya dulu diajarinnya seperti itu, sampai harus punya aset, membentuk aset. Ya, di sini ketanam aset. Akhirnya kerja lagi. Tapi tujuannya kerja, nanti hasilnya ditabung untuk beli sesuatu. Iya, betul. Nyatanya, tapi realitanya itu di teorinya teorinya gitu. Yang sudah tertanam. Cuman secara prakteknya habis dapat gajian nonton bioskop. Karena sifat borosnya masih ada. Jadi setelah gajian cash flow-nya, cash masuk langsung flow. Betul. Karena waktu itu sifat borosnya masih ada. Betul. Oke. Nah, Pas, tapi kan gini ya, ngomongin sifat boros nih. Setelah sekarang Pras sudah punya kebiasaan untuk menabung, investasi, punya cadangan dan lain-lain tadi saya dikatakan. Tapi kan alamiahnya manusia kan ingin menikmati. Gimana mensiasatinya? Ya kan punya ini, habis itu ya udah kan pengen juga dong jalan-jalan. Oh iya dong. Pengen juga dong nonton, pengen juga dong beli sesuatu gitu ya. Bahkan saya pun ada untuk itu.
Oke. Ada untuk itu. Jadi untuk awalan dasarnya waktu itu saya itu kan nabung dulu untuk merubah sifat borosnya, nabung receh. Ya. Sampai akhirnya terbentuk, baru diajarin pengelolaan keuangan. Oh, oke. Pengelolaan keuangannya ini paling dasar, kalau di gampangnya kalau di tim saya itu 721. 721, apa itu? 721. Nah, ini angka, nggak tahu saya apa. Pokoknya gini. Setiap pemasukan yang kita dapat itu dibagi ke 3 pos. Oke. 70%, 2 20, Ya. 10 10%. Oh, 721 tuh 70 20 10. 20 10. Nah, apa aja ini? Oke, ya. Nah, ini kan penting nih. 70 itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke. Selama 1 bulan. Misalkan kalau orang kerja ya, Ya. gajian 70% langsung disimpan bahwa ini untuk kehidupan sehari-hari. Oke. Makan, bensin, kontrakan mungkin gitu ya. Nah, 20% ini ke dana cadangan. Dana cadangan 20%. Iya, 20%. Oke. Yang 10% amal. Oh, 10% amal. Jadi yang 70% ini akan habis selama 1 bulan. 1 bulan. Oke. Yang 20% Hah? akan bertambah terus setiap bulannya. Iya dong? Oke, ya benar ya. Iya kan? Iya, benar. Nah, Benar. dan hanya bisa dipakai saat kepepet pet. Oh, oke. Bukan dipepet-pepetin loh, beda. Ya, Ini beda nih. Bukan Kayaknya dipepet-pepetin. kepepet nih boleh ambil. itu. Saat kita sudah mulai mengelola keuangan, yang selama ini saya dapat insight-nya, tidak boleh ada toleransi. Oh. Toleransi. Saya mau beli apa ya, misalkan cilok. Ya udah deh, ambil dari cadangan dulu deh. Toleransi nih. Iya. Ini akan mengganggu habit selanjutnya. Akan membentuk habit. Ya, langsung rusak ya. Besok gampang banget kalau mau ngambil ya. Betul. Oke. Itu nggak boleh, kalau sudah mau mulai mengelola keuangan tidak boleh ada toleransi sama sekali. Oke. Oke, ini 70% tadi. Iya. Sebulan pasti habis. Ya. Karena untuk kehidupan sehari-hari. Betul. 20% setiap bulan pasti nambah. Ya. 10% wajib habis yang untuk amal. Ya, wajib dihabisin untuk amal. Wajib habis. Yakin dia pasti dia dibaliknya berlipat-lipat sih biasanya. Ya. Pokoknya 10% ini wajib habis. Itu dasarnya. Pengembangannya lagi ada untuk dana hiburan. Kalau mau liburan jalan-jalan. Ya. Ada untuk dana pendidikan. Leher ke atas. Saya dana pendidikan itu saya untuk anak saya. Untuk sekolah anak saya. Jadi ini anak saya mau sekolah nih. Mau di mana? Terserah. Saya udah ada uangnya. Ya udah. Karena sudah dari jauh-jauh sudah betul. Oke. Dana pendidikan, dana amal, dana cadangan, dana hiburan. Nah, ini dana hiburan ini untuk jalan-jalan. Jadi kayak liburan, setiap saya liburan atau istri saya mau berenang, ya udah ambil dari dana hiburan. Ada nggak dana hiburan ininya, uangnya? Ada, ya udah ambil. Ada nggak dana hiburan? Nggak ada, ya udah jangan liburan dulu. Nggak boleh ngambil dari dana. Kalau saya kayaknya dana hiburan semua itu. Itu dia. Itu yang jadi bocor. Ya. Itu benar ya. Artinya simpelnya 70 20 10 tadi ya. 721 lah. 721 ya, 721. Di mana 70% itu itu untuk yang dihabiskan 1 bulan, 20% itu ditabung, dana cadangan darurat, dan kemudian 10% itu untuk amal gitu ya. Dan ini wajib habis. Wajib habis karena dari harta kita juga ada hak orang lain gitu ya. Oke. Nah, Pras, ini makin menarik nih. Artinya kan ya thank you banget ya, aku malah jadi makin tahu. Temenan sama dia udah lama tapi baru di podcast ini ketahuan gitu. Nah, saya mau cerita tadi tentang kapal tadi, itu menarik banget tuh. Ya, usaha waktu itu Pras punya usaha travel jalan-jalan ke Pahawang Lampung ya, Lampung. Waktu itu ya. Jadi bilang, "Pak, saya punya ini nih kalau mau jalan-jalan." Belum sempat juga kita ke Lampung ya. Nah, mau punya ini nih, punya usaha ini. Awalnya kapalnya sewa ya dulu ya berarti ya.
Iya. Kapalnya sewa. Dulu. Oke, kemudian habis itu kaget-kagetnya udah saya beli Pak kapal. Nekat ini memang. Oke. Nah, tapi yang menarik adalah Pras, itu kan apa ya? Usaha waktu di Lampung itu kan gini. Pras belum pernah ke Lampung. Artinya bukan orang yang terkoneksi dengan Lampung. Bukan sama sekali. Tahu banget gitu kan? Sama sekali. Sama sekali nggak tahu Lampung. Terus nggak pernah, setauku nggak pernah di urusan travel itu. Blas sama sekali. Blas. Apalagi sewa menyewa kapal. Betul. Nah, walaupun tadi sudah diceritain sampai yang kondisi sekarang sudah settle alhamdulillah sampai sekarang, tapi saya pingin dong ambil satu pembelajaran. Kok bisa gitu? Ya kalau yang awal ya kayak misalnya warnet atau apa waktu itu kan jaga warnet, kemudian usaha jam, itu kan dimanapun bisa gitu ya. Pras dari rumah, udah ada ini jam, udah ambilnya di mana, jual berapa gitu. Tapi ini kan di tempat yang betul-betul nggak punya pengalaman, bisnisnya juga nggak punya pengalaman, resikonya itu adalah harus sewa kapal dan lain-lain. Itu gimana? Loh, pertanyaan sih gini. Ini sih soal mindset aja sih. Sebenarnya kalau saya tanya balik, dulu Pak Hatta waktu di dunia training pertama kali emang punya pengalaman di situ? Nggak punya juga sih. Sama. Semua orang nggak punya pengalaman di awalnya. Mungkin secara teori iya. Secara teori iya, dia punya pengalaman di pikirannya. Tapi secara praktek belum ya. Betul. Tapi kan bawah sadar menyatakan itu sudah praktek. Nggak, tapi gini maksudku gini. Oke, aku belum pernah punya pengalaman training. Cuman kan dari pekerjaan, dari perjalanan tuh pertumbuhannya tuh nggak langsung lompat gitu. Ya kan? Nggak langsung tiba-tiba jadi trainer kan? Ya ngajar-ngajar dulu waktu di kampus, ngajar-ngajar waktu waktu kerja di kantor juga ngajar-ngajar tim gitu ya. Jadi sudah dekat lah dengan dunia sumber daya manusia, juga punya teman banyak di HR. Kemudian artinya perjalanannya itu sampai dengan titik sekarang itu dia ada ininya, ada tracknya. Cuman yang waktu kapal itu kan betul-betul lompat setahu gue. Artinya ke situ ya maksudnya. Maksudnya ke situ. Jadi berani banget gitu loh. Berani banget untuk kemudian lompat ke situ gitu. Untuk punya kapal itu butuh nggak sebulan 2 bulan ya Pak ya, masih ada hitungan tahun ya jaraknya. Cuman kalau waktu awal itu kalau punya usaha travel itu saya mikirnya itu usaha gitu aja. Harus ada penjual, ada pembeli, ada barang yang ditawarkan, entah itu jasa atau barang. Udah gitu aja mikirnya. Mungkin udah kebentuk mindset. Iya. Usaha ya. Situ. Terus kebetulan ada temen punya perusahaan di bidang jasa, ngajakin merger. Oh, I see. Iya. Pras, usaha travel gabungnya yuk sama kita. Ini teman dekat udah lama gitu. Iya. Emang masih masuk nih ke PT? Masih masuk. Bisa usaha apa aja? Oh ya udah, oke. Gitu Pak. Di PT itu uangnya baru beli kapal atas nama travel saya. Atas nama travelnya Pras. Travel tetap saya yang ngelola. Jadi ibaratnya PT-nya punya teman, tapi saya ikut bangun PT Pak. Ikut bangun PT ya? Tetap jadi tanda tangan sebagai direktur apa gitu. Iya, gitu ya. Iya. Tetap tanda tangan. Ayo Pras bangun, lu jadi direkturnya juga. Ya udah. Tanda tangan di notaris. Edan loh ini orang. Oke. Karena ya menarik banget ya teman-teman sekalian cerita. Saya sendiri masih amazed banget kalau lihat perjalanannya Mas Pras ini karena dari dulu bareng-bareng ya. Bareng-bareng kita pernah duduk emper cari duit di mana lagi ya. Aduh. Pernah di masa itu gitu ya, kami pernah di masa itu dulu. Tapi yang tadi saya bilang, saya banyak belajar walaupun mungkin dia nggak ngerasa pernah ngajarin, tapi saya banyak belajar justru dari Pras, teman-teman sekalian. Tadi yang kita dengarkan tadi itu juga
apa yang selama ini saya amati, saya lihat, walaupun baru sekarang nih ditanyain. Baru sekarang nih ditanyain nih, Pras. Nah, tapi saya lihat dan kemudian jadi inspirasi juga, dan kemudian sempat ngobrol juga sama Bunda, sama istri gitu kan di rumah. Si Pras ini luar biasa ya, begini gitu. Nggak nyangka ini loh melihat pertumbuhannya sampai sekarang, sampai akhirnya sekarang saya berguru ya, istri saya berguru untuk bisnis bisnis online ya. Oke. Nah, Pras, mungkin terakhir ya, ini karena waktu kita singkat gitu ya. Udah hampir sejam ya Mas Danan ya? Udah sejam. 45 menit ya, luar biasa. Nah, kalau teman-teman ini kan mungkin ada yang menonton ini adalah yang mungkin mau usaha, atau kemudian mungkin ada yang memang sudah kerja sebagai karyawan gitu ya. Tapi kan juga perlu punya mindset untuk kemudian dia bisa membuat goals-nya dia ke depan bagaimana, atau mungkin bagaimana supaya tadi matang dalam persiapan untuk menjalani perjalanan hidup sampai ke depan kan, jatuh bangun gitu ya. Pras yang sudah, kenapa saya tanya ke dia nih teman-teman, karena jatuh bangunnya bangun jatuh gitu. Iya dulu betul. Nah, boleh dong apa nih yang bisa disampaikan ke teman-teman yang kemudian mereka bisa oh ternyata ini toh yang perlu saya lakukan, ini toh step-stepnya gitu ya. Nasihat dari pelaku yang sudah pernah. Aduh, kalau nasihat berat banget kayaknya ya. Mungkin sharing aja kali ya? Boleh, sharing lah. Kalau nasihat berat banget kayaknya. Aduh. Silakan Mas. Sampai sekarang saya masih tertanam tujuan itu penting, Pak. Tujuan itu penting. Yang tadi kita bicarain masih tertanam itu. Tanpa itu, bahkan dengan kita punya tujuan pun kita masih belok-belok ya. Apalagi nggak punya tujuan. Gitu. Jadi buat saya sampai sekarang tujuan itu penting. Bahkan saya sekarang pun masih suka belok-belok. Saya sendiri ya. Saya sendiri masih suka belok-belok. Untungnya ada tim. Iya. Ada support system tadi ya. Oke. Ini kayaknya rangkuman deh, lebih ke arah rangkuman deh jadinya. Tujuan kita harus benar-benar tujuan kita apa? Misalkan mau punya rumah. Ya. Oke. Rumah itu harganya berapa? Misalkan 500 atau 400 lah ya. 400, katakanlah 400 juta. Itu benar, kita harus di breakdown lagi. Breakdown jelas itu saat di breakdown itu lebih ringan. Saat di breakdown lebih ringan. Oke. Tapi kalau nggak di breakdown kerasanya berat. Berat ya. Karena mikirnya ke 400 tadi. Iya betul. Tapi saat di breakdown, ringan banget ini masih gini mah, kumpulin mah gampang lah. Gitu. Iya. Maunya berapa tahun? Misalkan 10 tahun. 10 tahun saat 400 juta di breakdown 10 tahun itu lebih ringan. Iya. Saat ringan itu ngelakuinnya pun jadi lebih gampang. Yang penting tujuan rumah ini nggak kegeser dengan apapun. Oke. Bener-bener ketancap, walaupun kita arahnya belok-belok itu pasti ada. Iya. Kita ngobrol sama temen, dapet seliweran sugesti lain tentang tujuan hidup, akhirnya tujuan rumah terlupakan. Iya. Suatu saat harus kembali lagi ke rumah ini, gitu. Kalau tujuan saya kan sudah sampai mati nih. Nah, tujuan sampai mati ini di breakdown, mati ini biar enak, biar full senyum itu gimana? Apa yang harus dilakukan, gitu. Nah, disitulah akhirnya malah jauh lebih luas ya. Iya. Udah pasrah lah, ikhlasin aja lah, bikin sebisa mungkin. Wah, kalau harus biar bisa prasara bener-bener ya, saya harus punya dana cadangan. Akhirnya kebentuk dana cadangan dari situ. Saat usaha tidak semulus yang diharapkan, ikhlasnya bisa muncul gampang, Pak, kalau punya dana cadangan. Daripada tidak ada sama sekali. Iya. Nah, ini pentingnya pengelolaan keuangan itu harus ada supaya saat nggak lepas dari tujuannya itu benar-benar nggak lepas banget. Saat ditancap itu
lepas pun nggak sampai lepas banget, terus keganti yang lain, kegeser yang lain nggak sampai gitu. Oke, guys, jadi poinnya adalah kalau tadi yang kita dengarkan dari Mas Pras, satu berarti tujuan perlu clear banget. Ya, nah ini mungkin teman-teman bisa lah ya, coba nanti belajar bagaimana sih buat tujuan yang clear itu gitu ya. Gimana cara membuat tujuan yang clear? Dia perlu benar-benar jelas, gitu ya Pras ya. Sangat jelas. Sangat jelas perlunya. Nah, kemudian dari tujuan ini, kemudian kita breakdown gitu ya. Kita breakdown supaya lebih ringan, supaya lebih goals yang perlu kita capai berikutnya itu cuma goals kecil, betul ya? Sampai dengan nanti dia mencapai goals utamanya. Betul. Nah, jadi lebih ringan teman-teman sekalian, sehingga nggak berat nih ketika mau menjalankannya. Dan kemudian support system itu juga perlu ada. Cari lingkungan yang jelas, yang betul-betul bisa mendukung bagaimana kita bisa berjalan menuju ke tujuan kita. Kemudian mentor dan coach ya, benar ya? Mentor dan coach. Cari mentor teman-teman. Apalagi ketika pengen usaha. Cari mentor yang betul-betul paham, ngerti. Cari coach yang betul-betul bisa membantu kita untuk membuat kita terus berjalan menuju ke tujuan kita. Ya, jadi mentor, coach, lingkungan yang jelas, serta support system. Teman-teman lain yang searah, sejalan ya untuk bisa mencapai tujuan masing-masing, tapi jalannya bareng-bareng, bisa saling mengingatkan, atau tadi istilah kerennya accountability partner. Asik ya. Agak jaksel gitu ya. Asik. Itu mungkin teman-teman sekalian. Pras, thank you banget. Sama-sama. Sudah mau ditanya-tanya hari ini, dan sekian lama teman-teman berteman sama dia dari tahun berapa? 2012 kita ya. 2012 sampai sekarang. Baru kali ini saya tahu persis ya. Walaupun selama ini saya belajar tapi nggak tahu detailnya. Baru kali ini saya ngobrol-ngobrol langsung dan mengulik tentang kehidupan, kehidupannya dan bisnisnya. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Sampai ketemu di Asbi Corner berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.